Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil Islam wal iman. Rabbil alamin rabbana bi ni'matihil wan. Ar-Rahmanir Rahim bi ibadihi fil quburi bir ruhi war raihan. Maliki yaumiddin yahkumu 'ala ibadihi bil 'adli wal ihsan. Iyyaka na'budu wa nakhusuha bil ibadati fi kulli waqtin wa awan. Wa iyyaka nasta'in 'ala al-a'da'i wan nafsi wasyaitan. Ihdinas siratal mustaqim bil istiqamati 'alal iman. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim min ahlil hidayati ila tariqil jinan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahlil kufri wat tughyan. Amin. Ijabatan lid-du'a'i wa syukran lil malikid dayyan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal mahmudu bi kulli lisan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunajji qailaha minan niran. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhul mab'utsu fil akhiriz zaman. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasuli sayyidina wa rasuli sayyidis sanadi al-azim dzil qadrir rahim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatu wassalaman daimain mutalazimain bituliz zaman wa sallim tasliman katsira. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kali ini kami akan menyampaikan materi dengan topik kebaikan dapat menghapus kejahatan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillah haitsuma kunta wa sayyidal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takutlah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, dan susul atau kita tutuplah suatu kejahatan itu dengan kebaikan, pasti akan menghapusnya, dan bergaulah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini menyimpulkan 3 macam hak kewajiban dalam kehidupan manusia, yaitu hak kewajiban terhadap Allah, hak kewajiban terhadap dirinya sendiri, dan hak kewajiban terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakatnya. Hak kewajiban manusia terhadap Allah adalah bertakwa kepadanya di mana saja dia berada, bertakwa kepadanya ketika orang lain tiada melihat kepadanya, bertakwa kepada Allah ketika dalam kalangan khalayak ramai, waktu senang, waktu susah, dan seterusnya. Memang takwa merupakan kata yang simpel,
ringkas ucapannya tetapi banyak pengertiannya yang terkandung di dalamnya. Arti takwa yang mengandung suruhan untuk melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan semua larangan, sedangkan perintah dan larangan itu banyak sekali macam ragamnya, meliputi segenap unsur kebaikan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Perintah takwa itu wajib dilaksanakan di mana tempat dan masa, karena Allah Subhanahu wa taala itu juga menyertai hambanya di mana berada dan melihat serta mengawasi kepadanya. Maka barang siapa yang bertakwa, pasti dia selamat dalam menempuh perjalanan hidupnya menuju negeri tempat kenikmatan abadi. Karena dengannya pangkal keselamatan, pemeliharaan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dijaminkan kepadanya dari jilatan panasnya api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latanzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyyan tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum awla biha siliyya wa in minkum illa waridhuha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jisiyya." Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Quran Surah Al-Maryam ayat 69 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada umat terdahulu dan umat terkemudian hendaknya berlaku takwa dalam segala tindak laku dan perbuatannya. Takwa merupakan satu-satunya jalan tempuh yang menjabatani manusia menuju kebaikan. Tidak ada kejahatan apapun dalam kehidupan manusia di dunia ini melainkan takwa jualah sebagai benteng kokoh yang melindunginya. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, sebagai salah satu kewajiban setiap mukmin terhadap dirinya sendiri adalah mengusahakan sebanyak mungkin amal kebaikan dengan bentuk apapun pada setiap desak nafasnya. Sudah selayaknya apabila seorang mukmin yang bijaksana menjadikan setiap anggota tubuhnya sebagai sarana untuk memperbanyak amal kebaikan untuk dirinya. Mata untuk sarana melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengagumkan di muka alam ini, sehingga tertarik daya pikirannya untuk menambahkan keyakinan dan pengabdiannya kepada Khalik-Nya. Telinga dipergunakan sebagai sarana untuk mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta fatwa ulama usulihin yang senantiasa mencurahkan mutiara ilmunya sehingga memudahkan perjalanannya dalam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lisan diperuntukkan membaca kalam Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepadanya dan beramar ma'ruf serta bernahi mungkar, sehingga dengan jalan demikian akan menjadi bertambah subur syariat agamanya. Tangan senantiasa diulurkan untuk memberikan bantuan kepada saudara seagamanya yang memerlukannya, dan dipergunakan untuk menulis ilmu yang dapat diambil manfaatnya, sehingga bagi yang belum mengerti dapat menjadi faham, dan yang sudah mengerti akan bertambah mantap ilmunya. Kemudian kaki dipergunakan untuk berjalan ke tempat-tempat ilmu dan tempat ibadah serta sarana-sarana kebajikan, sehingga dengan jalan demikian dia berhak memperoleh gelar mukminul muhsin.
Yang demikian inilah yang dinamakan orang yang pandai dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan bertambah-tambah kenikmatan dari Tuhannya dan memperoleh balasan pahala nanti di akhiratnya. Dan amal kebaikan yang lebih penting lagi daripada semuanya itu adalah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata tarafiyan nahari wa zulfan minal laili innal hasanati yudhhibnas sayyi'ati dzalika dzikrul lidzakirin." Yang artinya, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Al-Hud 114. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, bergaul selama makhluk dalam lingkungan masyarakat dengan budi pekerti yang baik adalah merupakan suatu sikap yang terpuji. Berbudi pekerti yang baik maksudnya memperlakukan orang lain dengan sikap yang kita sendiri juga menyukainya, agar dia simpatik dan menyukai kepada kita. Justru karenanya sikap yang kita lakukan hendaknya supel, manis, muka, dan ramah. Berbudi pekerti yang baik adalah merupakan sendi pokok dalam pergaulan, dan apabila dipraktekkan niscaya tidak terdapat lagi tempat persengketaan dalam dunia pergaulan ini. Dalam dunia pergaulan manapun, sikap merendahkan diri adalah merupakan modal yang paling utama, dan ucapan yang menusuk perasaan menyebabkan orang lain lari tiada senang mempergaulinya. Rasulullah SAW bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Sebaik-baik orang di antara kalian ialah orang yang akhlaknya baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tabiat suka mencela orang lain tanpa memeriksa diri sendiri dapat berakibat menjatuhkan martabat dan harga dirinya, sebagaimana yang telah disindirkan dalam kata pepatah, "Kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak." Berkata memang mudah, mengerjakan adalah sulit. Mengerti lebih sulit, dan memberikan pengertian akan lebih sulit lagi. Di dalam dunia pergaulan diri, Rasulullah SAW cukup lengkap tingkah laku sepak terjangnya yang seharusnya ditauladani. Bergaul bersama keluarganya, sahabatnya, para prajuritnya, kesemuanya penuh suri tauladan, mulia, dan contoh keseluruhan akhlaknya, sehingga dari pihak golongan muslim sendiri senantiasa memujinya, sedangkan dari pihak lawannya tidak mendapat kesempatan untuk mencelanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, selalu berhati-hati dalam hidup ini, lalu dapat mengambil manfaat tentang perilaku Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya bisa mencapai kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Semoga dengan materi khutbah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu samii'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu